Di sebuah padang pasir yang luas, terdapat dua kerajaan yang saling berdampingan, kerajaan Abu Nawas dan kerajaan tetangga, kerajaan Al-Mafi. Meski kedua kerajaan ini bertetangga, hubungan mereka kerap memanas karena perbedaan pandangan. Perselisihan terbaru muncul karena batas wilayah yang tidak jelas akibat pasir yang selalu bergeser di tiup angin. Raja Al-Mafi, yang terkenal keras kepala, mengklaim bahwa sebagian wilayah kerajaan Abu Nawas sebenarnya miliknya. Sebaliknya, Raja Abu Nawas yang terkenal cerdik merasa ini adalah taktik untuk memanting perang. Ketegangan semakin memuncak, hingga kedua raja sepakat bertemu di perbatasan untuk menyelesaikan masalah ini. Drama di perbatasan. Di bawah terik matahari padang pasir, kedua raja membawa rombongan besar prajurit dan penasihat. Raja Al-Mafi memulai perdebatan dengan lantang. Wilayah ini, yang memiliki 3 pohon kurma di tengahnya, adalah milik kami. Itu sudah jelas tertulis di peta nenek moyang kami, katanya sambil mengacungkan gulungan peta tua. Raja Abu Nawas, yang membawa tongkatnya, tersenyum santai. Peta itu mungkin benar, tapi bagaimana kita bisa yakin jika pohon kurma itu tidak pernah berpindah tempat? Bukankah pasir ini selalu bergerak? Perdebatan memanas, hingga akhirnya Abu Nawas, yang sudah memprediksi situasi ini, meminta izin berbicara. Paduka Raja, izinkan saya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan lucu, katanya dengan nada misterius. Kedua raja setuju, meskipun Raja Al-Mafi tampak ragu. Abu Nawas lalu memerintahkan para prajurit untuk menggali sebuah lubang besar di tengah wilayah yang diperebutkan. Setelah selesai, ia berkata, "Sekarang, kita akan mengubur satu benda berharga dari masing-masing kerajaan di sini. Besok pagi, kita akan meminta angin padang pasir memutuskan siapa yang berhak atas wilayah ini." Kejadian malam hari. Malam itu, Abu Nawas secara diam-diam menggali kembali lubang tersebut dan memindahkan benda berharga milik kerajaan Al-Mafi ke wilayah mereka sendiri. Ia lalu menutup lubang dengan hati-hati dan kembali ke tenda untuk tidur nyenyak. Keputusan angin. Pagi harinya, kedua raja berkumpul kembali di perbatasan. Abu Nawas berkata, "Mari kita lihat, angin padang pasir telah memutuskan siapa yang berhak atas wilayah ini." Ia menggali lubang tersebut dan menemukan hanya benda milik kerajaan Abu Nawas. "Ini adalah tanda dari alam bahwa wilayah ini milik kami," seru Abu Nawas dengan dramatis. Raja Al-Mafi terkejut dan mencoba protes, tetapi ia tidak bisa membuktikan bahwa benda berharga kerajaannya telah dipindahkan. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terkadang, solusi terbaik untuk perselisihan adalah mempercayai keadilan angin. Lagi pula, pasir ini selalu bergerak, sama seperti kehidupan kita." Pelajaran dari Abu Nawas. Raja Al-Mafi akhirnya tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ia berkata, "Kau memang pintar, Abu Nawas. Tapi lebih dari itu, kau telah menyelamatkan kita dari perang yang sia-sia." Sejak saat itu, kedua kerajaan hidup berdampingan dengan damai. Dan Abu Nawas, ia menjadi pahlawan yang dikenang karena kecerdasannya yang luar biasa, sekaligus kejenakaannya yang membuat suasana panas menjadi penuh tawa. Suatu hari, seorang pedagang di pasar terkenal dengan cara dagangnya yang tidak jujur. Ia menjual barang-barang yang tampaknya murah, tetapi kualitasnya sangat buruk. Banyak pembeli yang merasa tertipu, namun mereka tidak berani protes karena pedagang itu pandai. Pada suatu pagi, seorang pembeli datang membeli kain dari pedagang itu. Ia tergiur dengan harga kain yang sangat murah. "Ini kain sutra asli, hanya 10 keping perak," kata pedagang itu sambil tersenyum lebar. Pembeli yang penasaran akhirnya membeli kain tersebut. Namun, saat ia memeriksa di rumah, ternyata kain itu mudah robek dan sangat kasar. Abu Nawas, yang terkenal cerdik, setuju untuk membantu. Ia mendatangi pedagang itu sambil membawa kantong besar yang tampak berat. "Wahai pedagang, aku mendengar kamu menjual kain dengan harga murah.
Aku ingin membeli semua kainmu, katanya dengan sen. Pedagang itu tentu saja senang mendengar kabar tersebut. Tentu saja, Tuan Abu Nawas. Berapa banyak yang Tuan perlukan? Tanya pedagang itu. Aku akan membayar semuanya dengan uang perak ini, kata Abu Nawas sambil menunjuk kantong besar di tangannya. Pedagang itu penasaran dan mencoba mengintip isi kantong tersebut. Betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa kantong itu penuh dengan uang perak yang Namun, sebelum pedagang menyerahkan kainnya, Abu Nawas berkata, "Tapi ada syaratnya. Saya ingin memastikan bahwa kainmu benar-benar bagus. Saya akan membawa kain ini ke tukang jahit untuk diperiksa. Jika kualitasnya sesuai, saya akan langsung membayar." Pedagang itu setuju, tapi ia tidak berani menolak karena tergiur dengan jumlah uang perak itu. "Baiklah, Tuan. Silakan." Abu Nawas pun membawa kain itu ke tukang jahit yang sudah ia kenal. Tukang jahit tersebut segera menguji kain itu dan membuktikan bahwa kualitasnya sangat buruk. Abu Nawas kembali ke pasar dan melihat pedagang itu sedang berjualan dengan, "Wahai pedagang, aku ingin menyinkronkan sesuatu. Kainmu kualitasnya sangat buruk. Aku tidak akan membayarnya. Namun, aku ingin memberikanmu pelajaran," kata Abu Nawas. Abu Nawas lalu memanggil semua orang di pasar dan menceritakan tentang keburukan kain pedagang itu. Ia juga menunjukkan hasil pemeriksaan dari tukang jahit. Orang-orang pun marah dan mulai menghindari membeli dari pedagang itu. Pedagang itu akhirnya meminta maaf kepada semua orang dan berjanji untuk tidak menipu lagi. Ia bahkan memberikan kain yang berkualitas baik kepada pembeli yang merasa dirugikan sebelumnya. Abu Nawas pun berkata, "Berjualanlah dengan jujur, wahai pedagang. Karena jika kamu menipu, tidak hanya uangmu yang hilang, tapi juga kepercayaan orang-orang Kep." Sejak saat itu, pedagang tersebut berubah menjadi penjual yang jujur, dan pembeli merasa lebih tenang berbelanja di Pak. Pesan moral, kejujuran adalah kunci utama dalam berbisnis. Menipu mungkin menguntungkan sementara, tapi kepercayaan adalah harta yang lebih berharga.